Dunia game itu selalu berubah. Tapi satu hal yang pasti, Gen Z punya seleranya sendiri. Buat mereka, game itu bukan cuma soal grafis yang keren, tapi juga tentang komunitas yang seru dan hiburan yang cepat. Nah, inilah dia 10 game paling populer di kalangan Gen Z berdasarkan data terbaru hingga tahun 2025. Data ini kami rangkum berdasarkan jumlah unduhan dan pemain aktif bulanan. Kamu sudah siap? Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar utama, sedikit informasi penting nih. Data yang kami sajikan dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya seperti Business of Apps, Active Player, Udonis, dan Dimensek. Kami melihat angka MAU atau Monthly Active Users dan total unduhan di Play Store untuk mendapatkan gambaran tren global hingga tahun ke-2025. Jadi, ini bukan cuma sekadar opini ya. Di posisi ke-10, ada 2 game sekaligus dari satu developer legendaris, Clash of Clans dan Clash Royale. Yap, Supercell membuktikan kalau mereka masih rajanya game strategi mobile. Gameplaynya santai, tapi tetap kompetitif. Bikin pemain bisa menikmati tanpa harus stres. Yang paling bikin betah adalah komunitas klan dan event musiman yang seru. Dengan ribuan klan yang masih aktif di seluruh dunia, game ini tetap punya tempat spesial di hati para pemainnya. Lanjut ke nomor 9. Ada Call of Duty Mobile. Siapa bilang main game tembak-tembakan serasa konsol cuma bisa di PC? Game ini membawa pengalaman FPS premium langsung ke genggaman tanganmu. Mode Battle Royale dan ranknya dijamin bikin adrenalin naik. Belum lagi event musiman dan kolaborasi keren yang terus-terusan hadir. Nggak heran kalau COD Mobile tetap jadi pilihan utama Gen Z yang suka aksi cepat dan intens. Di peringkat 8, ada Brawl Stars, satu lagi produk game dari Supercell yang masuk dalam daftar ini. Game ini paket lengkap, pertandingannya super cepat, karakternya lucu-lucu, dan gameplaynya benar-benar fun. Bayangin, satu match cuma butuh waktu sekitar 3 menit. Sempurna banget buat dimainin di sela-sela kesibukan. Makanya, Brawl Stars jadi favorit para konten kreator di TikTok dan YouTube Short. Komunitasnya juga super aktif di media sosial. Selalu ada aja hal baru yang seru buat dibahas. Siapa impostor di antara kita? Tentu saja kita lagi ngomongin game di urutan ke-7, Among Us. Game deduksi sosial ini berhasil viral di seluruh dunia dan mengubah cara kita bermain game bareng teman. Gen Z suka banget sama game ini karena interaksi dan drama yang terjadi di setiap permainannya. Jangan salah, meskipun hype-nya sudah sedikit turun, Among Us masih dimainkan oleh puluhan juta orang setiap bulannya. Selanjutnya, di urutan ke-6, ada game yang mungkin pernah kamu mainkan atau setidaknya pernah lihat dimainkan orang di sekitarmu. Candy Crush Saga. Game ini boleh dibilang game sejuta umat. Yap, game puzzle paling adiktif sepanjang masa ini masih sangat relevan. Gameplaynya simple, santai, tapi entah kenapa bikin ketagihan parah. Total unduhannya di Play Store saja sudah lebih dari 1 miliar kali. Luar biasa kan? Sudah lebih dari 10 tahun eksis, tapi pesonanya nggak pernah luntur. Selanjutnya di urutan ke-5, dia adalah si pelari yang tak kenal lelah sejak tahun 2012, Subway Surfers. Game ini benar-benar fenomenal. Lifetime downloadnya sudah mencapai angka yang gila, lebih dari 4 miliar. Gen Z suka banget karena gameplaynya yang cepat, simple, dan karakter-karakternya yang keren. Yang bikin game ini selalu fresh adalah update rutin dengan tema kota-kota baru dari seluruh dunia setiap bulannya. Siap-siap, karena di posisi ke-4 ada rajanya MOBA di Asia Tenggara, Mobile Legends Bang Bang. Game ini super kompetitif, cepat, dan selalu trending. Game ini pernah merajai dunia game, basis e-sport, dan komunitasnya luar biasa aktif dan solid. Dengan lebih dari 100 hero yang bisa dipilih dan event yang gak ada habisnya setiap musim, MLBB terus menjadi arena pertempuran favorit bagi jutaan pemain setiap harinya. Selanjutnya, kita naik ke posisi 3. Ada pionir genre Battle Royale di smartphone. Yah, game keren! PUBG Mobile. Game ini menawarkan pengalaman yang realistis, intens, dan penuh strategi. Total unduhannya sudah lebih dari 500 juta kali. Dan selama tahun 2024 saja,
ada 100 juta unduhan baru. Ini bukti kalau PUBG Mobile masih menjadi game wajib bagi para pemain yang mencari tantangan kompetitif sesungguhnya. Di peringkat kedua, ada Garena Free Fire. Game ini adalah juara sejati di negara-negara berkembang. Kenapa? Salah satu alasannya adalah game ini sangat ramah untuk HP dengan spek rendah. Jumlah unduhannya di Play Store sudah lebih dari 1 miliar dengan puluhan juta pemain aktif harian di seluruh dunia. Free Fire jadi favorit utama Gen Z karena gameplaynya yang cepat, durasi match yang singkat, dan unsur sosial yang sangat kuat. Dan akhirnya, di puncak daftar kita, nomor 1 adalah Roblox. Ini bukan sekadar game, tapi sebuah platform dunia virtual yang tak terbatas. Di sini, pemain bisa membuat dunia, event, bahkan game mereka sendiri. Jumlah pemain aktif bulanannya mencapai angka fantastis, antara 250 hingga 380 juta pengguna. Roblox telah menjadi tempat lahirnya para kreator muda dan pusat komunitas Gen Z. Banyak yang bukan hanya bermain, tapi juga berkarya dan bahkan mendapatkan penghasilan dari platform ini. Roblox adalah definisi dunia tanpa batas bagi generasi digital. Jadi, kalau kita perhatikan, apa sih kesamaan dari semua game tadi? Pertama, semuanya punya unsur sosial yang kuat. Entah itu main bareng teman atau jadi bagian dari komunitas. Kedua, gameplaynya cepat dan cocok untuk dimainkan dalam waktu singkat. Ketiga, sebagian besar bisa dimainkan di berbagai perangkat, terutama mobile. Kontennya juga mudah dibuat dan dibagikan, makanya sering viral. Dan yang terpenting, optimasinya ringan, jadi semua orang bisa main. Ini menunjukkan bahwa Gen Z lebih mencari pengalaman dan koneksi, bukan sekadar skor tertinggi. Sebagai ringkasan, kita punya Roblox dengan ratusan juta pemain aktif, Free Fire dan Candy Crush dengan lebih dari 1 miliar unduhan, Subway Surfers dengan 4 miliar unduhan sejauh ini, serta PUBG Mobile Legends dan Among Us dengan basis pemain yang sangat masif. Semua game ini adalah jantung hiburan digital bagi Gen Z saat ini. Nah, dari 10 game tadi, mana yang jadi favoritmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya! Jangan lupa, tinggalkan like dan subscribe kalau kamu gamer sejati. Di video selanjutnya, kita akan bahas game indie favorite Gen Z. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.